Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia mulai berkembang. Hal ini terjadi karena adanya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia. Terdapat banyak jenis, salah satunya UMKM Bistro Godiva, milik Bapak Buyung yang akan digunakan penelitian proyek UAS kami. UMKM Bistro Godiva sudah mempunyai website yang dapat diakses dengan mudah. Website tersebut berisi tentang daftar menu beserta harganya, analisis dan rancangan pada mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis STDP, analisis segmentasi atau segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar ke dalam berbagai kategori. Analisis targeting, target adalah salah satu hal yang kita capai dengan keinginan konsumen dari berbagai pasar. Setelah itu menentukan pasar. Analisis diferensial adalah perbedaan dari satu produk yang dihasilkan dari satu yang lainnya. Analisis positioning adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk dan pemasaran selalu diingat oleh pembeli dan konsumen. Dari analisis tersebut, strategi pemasaran yang tepat adalah ia dengan memaksimalkan potensi media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan produk tersebut dikarenakan zaman sudah berubah. Analisis WLDC, barang produk adalah kesatuan produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Barang produk memiliki weight, length, depth, dan konsistensi dalam suatu barisan lini pada produk. Jadi, di slide ini ada tabel dari teori WLDC-nya. Kita bisa lihat tabel di slide ini. Untuk konsistensi, UMKM ini menjual beberapa makanan pedas dan panas, sehingga kebanyakan konsumen butuh minuman dingin dan hangat. Analisis strategi pemasaran. Strategi ini merupakan suatu penempatan produk yang dapat dipahami oleh banyak orang untuk mencapai tujuan yang memuaskan. Adapun 4P yang kami terapkan di Bistro Godiva ini, yang pertama ada price, place, product, and promotion terhadap yang kami analisis pada UMKM ini. Kemudian kami juga menganalisis pricing serta channelnya agar Bistro Godiva ini menerapkan sistem diskon yang bisa disebut juga harga rendah namun dengan volume yang tinggi, agar harga tetap kompetitif. Analisis market pada konsumen. Analisis masalah dari UMKM terjadi Godiva mempunyai harga produk yang tergolong mahal untuk masyarakat. Jadi solusi ini bisa diatasi lebih bagusnya diberi pakai promo. Dan ada beberapa analisis lainnya seperti analisis group and social media, income and social class, cultures and subcultures. Analisis market pengatur bisnis. Adapun analisis PORC yang kami terapkan di UMKM Bistro Godiva ini yaitu ada planning, lalu ada organizing, dan bisa dilihat di PPT ini ada struktur organisasi Godivanya, lalu ada leading dan juga ada controlling. Selanjutnya ada leading dan controlling. 2. Analisis metode memasuki bisnis internasional. Dari hasil analisis kami, Bistro Godiva belum cocok untuk memasuki bisnis internasional, dan kami menyarankan agar melakukan exporting. 3. Analisis bentuk kepemilikan bisnis. Bistro Godiva tergolong ke dalam bisnis perseorangan. Kemudian inovasi berkelanjutan. Dengan menggantikan styrofoam menjadi kemasan eco-friendly, kemasan tersebut sangat mudah untuk didaur ulang. Pengembangan rencana yang dilakukan untuk membantu Bistro Godiva dengan melakukan kegiatan promosi yang akan dilakukan di media sosial. Untuk jadwal kegiatan yang dilakukan dapat dilihat di slide tersebut. Pusat UMKM Bistro Godiva terletak di Mega Mall Batam Center, sedangkan cabangnya terletak di Nagoya Hill BCS, dan DC Mall. Dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, populasinya adalah 25 orang. Sedangkan sampel merupakan bagian dari sebuah populasi. Analisa dampak terhadap produk. Godiva sebelumnya menggunakan kemasan styrofoam, tapi kita menyarankan menggunakan paper lunchbox yang kualitasnya terjamin bagus dapat didaur ulang. Analisa dampak terhadap price. Bistro Godiva menawarkan harga produk yang cukup mahal, tapi walaupun sesuai dengan kebutuhan, tapi akan setimpal harganya. Analisis hasil terhadap place. Bistro Godiva berada pada Mega Mall, Nagoya Hill, BCS, dan DC Mall yang strategis untuk mendapatkan banyak konsumen karena berada di mall yang tempat yang sering dikunjungi. Analisis dampak terhadap promotion. Bistro Godiva dilakukan dengan combine dengan melakukan survei dengan menggunakan Google Form. Dengan hal ini, kelompok kami telah mempromosikan Bistro Godiva dan kelompok kami juga melakukan penyebaran promosi. Analisis hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P. Yang pertama, paling tinggi itu produk, kedua price, ketiga place, dan keempat promotion. Analisis hasil memasuki bisnis internasional. Bistro Godiva sangat cocok untuk memasuki bisnis internasional. Kami menyarankan Bistro Godiva untuk melakukan exporting. Analisa bentuk kepemilikan bisnis. Bistro Godiva itu kepemilikan bisnisnya jenis sole proprietorship atau bisnis perseorangan. Analisa strategi pemasaran melalui media sosial itu Bistro Godiva bisa menggunakan sosial Twitter sebagai tambahan dan influencer terkenal. Kesimpulannya, Bistro Godiva sudah menerapkan 4P. Saran kami, menurut kami harga dari Bistro Godiva masih terlalu tinggi walaupun memiliki kualitas yang baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.